Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ayunilawati dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2A NIRM 0403 19 390 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikator dan bagaimana cara menjadi komunikator yang baik. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu teori komunikasi. Teori komunikasi memiliki arti dari setiap katanya. Yang pertama, teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi yang saling berhubungan, dan menghasilkan sebuah pandangan yang sistematis. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya untuk mencapai kebersamaan. Jadi, teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Adapun pengertian teori komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lehiko Gepper, seorang ahli kamus bahasa, yang menyatakan bahwa komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Yang kedua, menurut Harold Laswell, yang menyatakan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan tentang siapa, mengatakan tentang apa, dengan saluran apa komunikasi tersebut dilakukan, kepada siapa komunikasi ditujukan, dan dengan akibat atau hasil apa yang akan diperoleh. Ketiga, menurut Berelson dan Strainer, yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjadi seorang komunikator yang baik? Ini dia. Jadi, seorang komunikator yang baik harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, bersikap proaktif. Yang dimaksud di sini adalah seorang komunikator akan segera membicarakan masalah jika dirasa perlu. Saat ada masalah, komunikator akan segera menjelaskan tentang solusi dan cara mengatasinya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang bagus. Komunikator yang baik akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Dengan hal tersebut, maka akan membantu terbentuknya hubungan yang kuat satu sama lain. Ketiga, mendengarkan. Kemampuan mendengar akan membuat orang yang diajak berbicara merasa dihargai. Keempat, menjelaskan secara ringkas dan tidak bertele-tele. Komunikator yang baik membutuhkan pemilihan kata yang tepat dan menggunakan format yang mampu menarik minat para pendengar. Kelima, perkataan sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi, komunikator akan menindaklanjuti apa yang disampaikan dan memastikan apa yang dikatakan akan dilakukan juga. Nah, dan kalian pasti bertanya-tanya, komunikator dalam bidang penyuluhan. Siapa yang menjadi komunikator dalam penyuluhan? Ya, benar sekali. Komunikator tersebut adalah seorang penyuluh itu sendiri. Dan yang sebagai audiens disebut sebagai komunikan. Dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh sebagai komunikator, yaitu sebagai penyampai pesan atau informasi. Komunikasi menjadi sebuah faktor penting yang dapat menunjang tercapainya tujuan penyuluhan. Komunikator dituntut untuk memiliki strategi komunikasi agar objek penyuluhan dapat menerima pesan atau informasi dengan baik. Seperti halnya ketika akan melakukan kegiatan penyuluhan, maka perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
Karena perencanaan tersebut akan berpengaruh dari mulai pelaksanaan hingga evaluasi ke depannya. Dalam kegiatan penyuluhan, unsur yang paling utama adalah terciptanya perubahan perilaku, yaitu terjadinya komunikasi yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Artinya, antara komunikator dan juga komunikan. Tentang bagaimana pelaksanaan penyuluhan itu terjadi, lancar tidaknya kegiatan penyuluhan tersebut, dan sudahkah mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila seorang komunikan mampu melaksanakan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan bersama, artinya seorang komunikator berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, berhasil menyampaikan pesan dan informasi yang disampaikan, sehingga komunikan atau audiens mampu menerima informasi tersebut dan mampu dipraktekkan atau dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Itulah beberapa pengertian dari komunikator dan cara menjadi komunikator yang baik. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.